Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Putri dengan NPM 221000129 dari kelas C, izin menjawab dan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester logika. Materi pertama adalah mengenai distribusi. Distribusi itu adalah terkait term subjek dan predikat. Term subjek dan predikat di distribusi itu dikatakan tertebar jika ia melingkupi seluruh denotasinya, dan disebut tak tertebar apabila ia hanya menyebut sebagian denotasinya. Untuk mengetahui secara lengkap tiap proposisi, apakah subjek atau predikatnya yang tertebar, itu dapat dilihat dari tabel di sebelah kanan, yaitu proposisi A, subjeknya tertebar, predikat tidak. Proposisi I, keduanya tidak tertebar. Proposisi E, tertebar keduanya. Dan proposisi O, subjeknya tidak tertebar dan predikatnya tidak tertebar. Lalu terdapat cara yang lebih mudah untuk mengetahui tiap-tiap proposisinya apakah tertebar atau tidak, itu dapat dilihat dari diagram Venn. Di sini terdapat 4 diagram Venn, yaitu yang pertama adalah diagram Venn untuk proposisi A, yaitu S-nya itu ada di dalam P. Kenapa demikian? Bisa dilihat dari contohnya, yaitu semua anggota MPR bisa baca tulis. Untuk predikatnya adalah bisa baca tulis, dan untuk subjeknya adalah MPR. Di proposisi, semua MPR bisa baca tulis, maka semua subjeknya itu termasuk ke dalam denotasi predikat. Maka dari itu diagramnya seperti ini. Lalu untuk yang kedua adalah diagram untuk proposisi I, yaitu S dan P-nya terdapat bagian yang bersinggungan. Mengapa? Itu dapat dilihat dari contoh, yaitu sebagian mahasiswa adalah rajin. Yang di S adalah mahasiswa, yang di P itu rajin. Hanya sebagian, jadi yang memenuhi syarat keduanya yang termasuk ke dalam subjek dan predikat itu ada di tengah sini. Nah, maka dari itu proposisi I itu ada di tengah sini, begitu. Jadi S-nya tertebar, P-nya juga tertebar. Dan sedangkan untuk yang A ini, S-nya tertebar, sedangkan P tidak tertebar. Untuk diagram yang ketiga adalah diagram Venn untuk proposisi E, yaitu masing-masing S dan P tertebar. Contohnya adalah semua merpati bukan kucing. Merpati dan kucing di sini beda konotasinya, maka dari itu semuanya itu tertebar dengan masing-masing denotasinya. Lalu untuk yang terakhir ada diagram Venn untuk proposisi O, yaitu S-nya tidak tertebar dan P-nya tertebar. Contohnya adalah sebagian manusia tidak jujur. Untuk subjeknya adalah manusia dan sedangkan predikatnya adalah jujur. Hanya sebagian manusia yang tidak termasuk ke dalam predikat ini. Jadi yang diarsir adalah bagian subjek yang tidak bersinggungan dengan predikatnya karena S-nya tidak tertebar dan P-nya tertebar, begitu. Selanjutnya adalah tentang oposisi. Oposisi adalah pertentangan dari dua pernyataan yang menginformasikan permasalahan yang sama. Unsur penting dari oposisi adalah kata pengandaian jika dan maka. Lalu untuk hubungannya terdapat 4 hubungan, yaitu subkontrari, terus ada kontradiksi, dan subaltern. Mohon maaf, itu ada 3 hubungan ya, subkontrari, kontradiksi, dan subaltern. Hubungan-hubungan tersebut digunakan untuk menentukan truth value-nya, apakah oposisi tersebut benar, pasti atau tidak, begitu. Untuk yang kontrari ini adalah hubungan A ke E dan sebaliknya. Contohnya premis benar, kesimpulan salah, artinya pasti. Jika premis salah,
maka kesimpulannya doubtful. Karena ini premisnya salah, itu kesimpulannya dapat benar, dapat salah. Contohnya adalah jika semua mahasiswa adalah dewasa adalah benar, maka semua mahasiswa bukan dewasa adalah salah, dan itu adalah truth value yang pasti. Kalau misalnya jika semua mahasiswa adalah dewasa adalah salah, maka semua mahasiswa bukan dewasa itu doubtful, karena dapat benar, dapat salah, dan truth value-nya itu masih diragukan. Selanjutnya adalah kontradiksi, yaitu hubungan antara A dan O, lalu kebalikannya, dan E dengan I dan kebalikannya. Jika premis benar, maka kesimpulan salah. Jika premis salah, maka kesimpulan benar. Tidak boleh keduanya salah atau keduanya benar. Ini lebih mudah dari kontrari karena semuanya adalah pasti. Jika premis benar, maka salah, itu pasti. Jika premis salah, maka benar, itu pasti. Jika keduanya salah atau keduanya benar, itu tidak sah. Truth value-nya tidak sah. Contohnya, jika semua minuman soda tidak sehat, maka sebagian minuman soda adalah sehat. Jika semua minuman soda tidak sehat adalah benar, maka sebagian minuman soda adalah sehat adalah salah. Itu truth value-nya pasti. Selanjutnya subaltern, itu hubungan A ke I dan sebaliknya, dan E ke O dan sebaliknya. Untuk subaltern itu dapat dilihatnya dari universal atau partikular. Jika universalnya benar, maka partikular benar. Jika universal salah, maka partikularnya doubtful. Jika partikular benar, maka universal doubtful. Dan jika partikular salah, universal itu salah. Contohnya, jika semua makanan adalah enak adalah benar, maka sebagian makanan adalah enak adalah benar juga, karena sebagian dari makanan ini sudah termasuk ke dalam semua makanan di premis yang awal, begitu. Lalu selanjutnya adalah subkontrari, ini hubungan antara I ke O dan kebalikannya. Kalau ini, jika premis salah, maka kesimpulan benar adalah pasti, dan jika premis benar, maka kesimpulannya doubtful. Contohnya, jika sebagian hewan adalah lucu, adalah salah, maka sebagian hewan tidak lucu adalah benar, itu truth value-nya pasti. Selanjutnya adalah silogisme. Silogisme adalah penyimpulan tidak langsung, dan spesifikasinya yang akan dijelaskan adalah silogisme kategorik. Silogisme kategorik adalah silogisme yang semua proposisinya adalah proposisi kategorik. Terdapat struktur silogisme yang perlu diketahui jika membuat silogisme, yaitu premis mayor, premis minor, dan konklusi. Strukturnya tidak dapat diubah-ubah, harus sesuai dengan urutan. Di dalam premis mayor itu terdapat term mayor dan middle term, sedangkan di premis minor terdapat term minor dan middle term, sedangkan dalam konklusi terdapat term minor dan term mayor. Term-term ini ada termasuk ke dalam unsur-unsur silogisme. Terdapat 8 hukum silogisme untuk mengetahui apakah silogisme tersebut sah atau tidak. Yang pertama adalah apabila salah satu premis partikular, maka kesimpulan harus partikular juga. Yang kedua, apabila salah satu premis negatif, maka kesimpulan harus negatif juga. Yang ketiga, tidak sah konklusi dari dua premis yang sama-sama partikular. Yang keempat, tidak dapat diambil kesimpulan dari kedua premis yang negatif. Yang kelima, middle term minimal tertebar sekali. Untuk mengetahui tertebar atau tidaknya, itu dapat dilihat dari rumus atau tabel distribusi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang keenam, term predikat harus konsisten positif negatifnya. Ini contohnya misal dalam premis mayor, binatang konotasinya itu positif, adalah binatang. Tetapi dalam konklusi, itu binatang menjadi konotasi negatif karena di depannya terdapat negasi, yaitu bukan atau tidak, bukan hewan. Maka harus sama-sama konsisten. Jika di premis positif, maka di kesimpulan juga harus positif. Begitu juga kebalikannya.
Lalu yang ketujuh, middle term harus bermakna sama. Dan yang kedelapan terdiri dari 3 term. 3 term di sini adalah term mayor, term minor, dan middle term. Lalu di dalam silogisme itu terdapat 4 figur yang perlu diketahui. Figur-figur ini dapat dilihat dari di mana middle term tersebut ditempatkan. Untuk figur 1, ini middle termnya ada di untuk premis mayornya ada di subjek dan premis minornya ada di predikat. Sedangkan untuk figur 2, premis mayornya middle term di premis mayor itu predikat dan sama untuk di premis minornya. Lalu untuk figur 3, kedua middle term itu ada di bagian subjek. Dan untuk figur 4, premis mayornya punya middle term di bagian predikat. Dan untuk premis minornya memiliki middle term di bagian subjek. Sedangkan untuk mood adalah gabungan antara tiga proposisi yang ada di dalam silogisme ini. Contohnya di dalam figur 1, ini tiap-tiap premisnya itu memiliki proposisi A, maka moodnya adalah A. Begitu untuk figur-figur selanjutnya. Yang terakhir adalah penerapannya dalam pasal-pasal. Contohnya, semua pasal 1 Undang-Undang Dasar adalah ketentuan undang-undang. Untuk premis minornya, semua ketentuan undang-undang adalah valid, maka konklusinya semua pasal 1 Undang-Undang Dasar adalah valid. Di sini middle term-nya adalah ketentuan undang-undang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.